Hmm. Nah, saya bikin analisa lagi. Anak tamat SMA kalau mau kuliah biayanya berapa tuh? Puluhan juta, ratusan juta dong. Benar, benar. Habis tamat kuliah, kerja, berapa gaji mereka? Untukmu segalanya, hidupku ini. Untukmu aku rela jalani semua dera dan siksa, untukmu segalanya. Mhm. Let's say UMR. Nggak mungkin digaji 15 juta. UMR pasti. Iya, 5 juta. Let's say 5 juta kan. Tapi itu kan belum ongkosnya dia. Belum lagi nanti dia makannya kepotong lagi. Sehingga zero dapatnya kan. Tidak iya, ada tabungan. Modalnya berapa ratus juta, kerjanya cuma dapat sekian. Bukan saya mengecil ya. iya. Tapi ini saya punya satu alternatif. Tapi harus berjuang. Artinya, saya rencana mau buka sekolah bahasa Jepang. Oh, Ataupun nanti saya join dengan beberapa orang, buka sekolah bahasa Jepang, oke. cuma bayar 8 juta kok, 3 bulan, Hmm. gitu. Mhm. Bayar sekolah 8 juta, kita benar-benar bikin semi militer, Iya, karena Jepang itu benar-benar disiplinnya luar biasa, dan benar. setelah 3 bulan, mereka setelah terpilih, kita masukkan diklat lagi 3 bulan, itu sekolahnya berdiri. Dari jam Mhm. 8 pagi sampai jam 4 sore. Hmm. Ini yang saya lihat di teman saya. Aha, Saya juga udah bekerja sama. Ini kan bagus. Karena apa? Belajar kekuatan fisik. ya. Karena apa? Apakah mereka di Jepang itu kerjanya di pabrik duduk? Kan enggak. Fisiknya harus kuat. Berdiri Wah. 8 jam. Kalau di sini kita latih 3 bulan kuat berdiri, bagaimana kerja di sana? Automatically orang Jepang akan suka dengan Indonesia, sehingga kuotanya negara Vietnam akan tergeser ambil Indonesia. Makanya Jepang kalau datang ke Indonesia atau datang ke Jakarta untuk menyeleksi, itu pasti ada tes fisiknya. Beda Oh, nih dengan tenaga kerja pembantu ya. iya, iya, iya. Nah, makanya saya sudah ya artinya sudah beralih lah. Saya maunya ke negara ke urusan yang profesional gitu. Oke. Tapi memang kan semuanya itu mesti dirakit. Nggak semudah itu juga. Saya harus pelajari. Ini belajarnya udah 4 tahun nih, sampai sekarang belum lulus-lulus juga. Pernah nemuin TKI yang pernah bermasalah seperti pelecehan nggak, Mas? Oh ada. Bukan perempuan aja yang saya ketemu. Laki-laki juga ada yang diperkosa di Saudi. Ah, maksudnya perempuan yang memperkosa laki-laki. Iya, ibu majikan. Asik. Oh ya, itu daerah Iya. Timur Tengah Saya mungkin ya? juga di Saudi Arabia. Karena dulu kan saya juga ngirim supir. Saya ngirim Oke. supir, saya ngirim juga tukang kebun gitu kan. Nah, itu kejadian karena kan saya selalu kalau saya pergi ke negara Timur Tengah pasti saya mampir atau KJRI. Oke. Saya ngontrol sekali. Ada ada kasus apa di Oke. shelter, ada berapa orang gitu. Oke. Nah, kebetulan saya waktu itu lagi di Riyadh ya, di ibu Aha. kota Saudi kan Riyadh tuh. Saya lagi mampir ke sana, saya mau ketemu duta besar. Aha. Karena duta besar masih ada tamu, saya mainlah saya mau makan siang nih di kantin, kan ada kantin tuh di Aha. embassy. Saya lagi duduk makan di kantin, itu pun kantin yang punya tuh TKW-TKW yang bermasalah, yang di shelter. Mereka bikin kantin, mereka masak, Mhm. untuk ngasih makan juga teman-teman yang di shelter gitu kan. Mhm. Saya makan, saya melihat ada satu laki-laki datang, tapi jalannya udah berat, pasti kasus dong, gitu kan. Aha. Saya panggil, Mas, sini Mas, duduk sini, ada kasus apa? Gitu. Saya ada kasus apa cerita sama saya, kan kebetulan saya lagi nunggu dubes, dan teman saya atasnya tenaga kerja.
Sebentar lagi dia turun dari ruangannya, mau makan sama saya. Kita makan, saya bilang. Cerita aja sama saya, kasusnya apa? Aduh, saya malu, Pak. Loh, kok malu, saya bilang. Oke. Kamu udah berapa lama di Saudi? Saya baru 2 bulan. Ya, saya jadi penasaran, kok malu ceritanya. Apa nih, nyolong atau orang atau apa kan? Aha. Begitu saya paksa cerita, dia cerita. Saya dilecehkan oleh majikan. Dan saya dipaksa untuk melakukan. Sama ibu majikan dan sama anak majikan. Saya bilang, enak dong, saya bilang. Oke. Tapi dia bilang, Terus. saya bilang, enak sih, enak, Pak. Kalau tiap hari emang saya robot, dia bilang. Woi, saya bilang, gila nih. Aha. Tapi kan itu kan tidak terdekat, gitu. Tapi saya nemuin, let's say benar atau salahnya, tapi pasti saya yakin ada itu kejadian. Oke. Saya tanya, awalnya di mana? Kok sampai bisa dipaksa melakukan itu? Kok sampai anaknya juga jadi ikut campur? Padahal kan kalau ketahuan itu kan dihukum cambuk dua-duanya, sampai dirajam sampai mati. Nah, ya itulah karena ketahuan sama anaknya, ya anaknya bilang, oke, kalau mama mau tetap hidup, ya saya juga mau. Asik. Gantian. Oh. Ya, saya bukan mengatakan bejat ya. Ya, tapi ya memang kan manusia ada yang kayak begitu kan. Itu si laki usia berapa? Bukan konotasi. Aduh, masih ada bangsa-bangsa 28, 30 gitu. Oke. Udah dewasa sih sebenarnya. Umur produktif. Gimana? Iya, usia dewasa sih, bukan anak-anak. Oh iya, usia dewasa. Kan dia supir kerjanya. Jadi dia nganterin majikan lagi ke kantor, dia pulang sambil bersihin rumput kan. Kan rumah orang di sana kan besar-besar dan keluarga besar. Jadi kalau orang Saudi itu punya anak cuma 2, 3 itu sih bukan orang Saudi. Anaknya 10, 15 biasa. Wah, gitu loh. Jadi ya mungkin saat itu anaknya ngelihat ibunya lagi begitulah sang supir. Saya shock juga dengan ceritanya. Tapi juga apa bedanya ya dengan TKW yang informasinya diperkosa? Ya. Sampai saya perkosa. Perkosa itu kan nggak bisa dilakukan satu orang. Ya. Benar nggak? Benar. Pasti yang melakukan lebih dari satu orang. Ya. Kalau satu orang artinya suka sama suka. Ya. Ya kan? Even itu ada tekanan, ada ancaman. Ya, tapi kan gimana? Sambil megang pisau misalnya. Terus bukain celananya siapa? Emang tangannya 10? Kan cuma 2. Oke. Gimana coba? Mau bukain bajunya siapa? Tangan 1 bisa. Kan si TKW bisa nendang. Bisa berontak, bisa teriak. Dan itu kejadiannya di mana? Di rumah majikan. Emang di dalam rumah majikan perempuan, ibu majikan tidur? Ataupun tidur nggak bisa dengar teriak? Iya. Saya punya kasus, saya datang ke kantor, saya cuma tanya kok, oh ya kamu diperkosa? Iya Pak, saya hamil. Oh iya? Saya nggak kaget. Kenapa saya nggak kaget? Enggak. Saya ada pertanyaan saya dong. Kamu kenapa awal mulanya bisa diperkosa? Ya begitulah Pak, kan majikan janjiin saya mau ngasih duit gitu loh. Ya oke lah, saya terima sekali gitu loh. Nah, berarti lo demen dong. Berarti lo udah deal dong, saya bilang. Iya, cuman sekali itu aja. Enggak Pak, hampir tiap malam. Hampir tiap malam lo doyan namanya. Iya. Benar. Nggak tahu. Jadi pemerkosaan itu tidak ada kecuali jalan-jalan sendiri di jalanan disergap sama 3-4 orang. Untuk daerah Timur Tengah dan Asia Pasifik paling jahat Middle East kali ya. Yang negara tertutup itu kan Saudi Arabia. Yang punya hukum Islam diterapkan itu kan hanya di Saudi Arabia. Iya.
Tapi di Qatar, di luar Saudi Arabia, Qatar, Oman, Bahrain, Abu Dhabi, Dubai, Jordan itu Syria tidak menetapkan hukum Islam. Oke. Artinya kalau cuma Saudi lah, kalau nyolong potong tangan, Ya. darah bayar darah, Ya. gitu, nyawa bayar nyawa. Tapi negara lain enggak, gitu loh. Artinya ya dia menerapkan hukum Islam di sana. Artinya wajar. Jadi saya juga dengar waktu zaman dulu, kenapa di moratorium waktu zaman presidennya Pak SBY, itu kalau nggak salah 2011 itu kan di moratorium, kita nggak boleh ngirim orang, Oh. gitu loh. Karena ada dulu ada ribut-ribut kan di Metro TV lah, di TV One lah, sempat ada penggalangan dana lah, gitu. Penggalangan dana untuk membayar dia. Nah, jujur saya berangkatlah saya ke Saudi. Saya kan di Saudi itu saya juga cari mukimin, artinya orang Indonesia yang sudah 20 tahun. Saya bergaul dengan mereka. Saya tanya, saya bergaul, ya saya nongkrong dengan mereka. Saya mau tahu nih, sebenarnya bagaimana sih kehidupan TKW di sana? Ternyata di Saudi juga, ya sorry to say, sana juga ada tempat pelacuran. Ya. Yang mengkoordinasi juga orang Indonesia. Gitu loh. Gitu. Jadi di situ kan saya juga pengen tahu gitu loh. Ada lah tempat pelacuran terselubung, hanya istilahnya yang orang-orang tertentu yang bisa masuk gitu loh. Kan dijaga oleh tentara. Saya udah terlalu banyak tahu ya. Contoh saya juga pernah punya kasus yang lebih gila lagi. Ginjal TKW saya dijual. Waduh. Gitu. Hahaha. Yang melakukan Saudi. Otaknya itu orang Indonesia, 20 tahunan. Tahu, saya dapat fact bahwa TKW saya nama siapa lupa, misalnya Siti Aminah gitu kan. Dia sakit. Ada surat dari rumah sakit dia sakit. Saya telepon dong ke keluarganya, ke suaminya. Kan saya cek di data, oh masih punya suami. Saya infokan ke suaminya. Juga ada telepon masuk ke telepon saya gitu loh. Nomornya nomor Saudi. Dia bilang, oh Pak Dedi ini saya yang urus TKW Pak Dedi yang lagi sakit. Dia bilang, sakitnya apa? Sudah parah Pak. Oke, saya bilang, saya tanya dulu lah sama keluarganya, bagaimana? Apakah kamu ditarik pulang atau bagaimana gitu kan? Nah, dapat jawaban, ya udah Pak, doa supaya istri saya cepat sembuh. Tolong Pak Dedi awasi di sana. Oke, saya minta tolong nih sama orang yang telepon, tolong dong dijagain, tolong diberitakan kalau ada apa-apa. Ya. Sampailah kemudian dapat fax masuk, meninggal. Gitu. Nah, infokan lagi ke suaminya, tolong ini suaminya itu tinggalnya di Jawa Timur lah. Datang ke kantor saya. Saya kasih tahu, ini dapat fax, istri Bapak meninggal. Kemarin kan ada sakit, sekarang sudah meninggal. Nah, ini saya minta keputusan, apakah jenazah mau dikirim ke Indonesia? Ya? Apakah mau dikubur di sana? Kalau mau dikubur di sana tuh nanti ada uang kompensasi. Kalau mau dikirim ke Indonesia pun nggak ada masalah, cuma prosesnya bisa 3 bulan, gitu loh. Saya kan harus menjelaskan apa yang saya tahu. Tidak gampang begitu meninggal langsung ada, karena mereka mau diotopsi dulu kan. Iya. Otopsi terus diselidiki, ya, itu kan perlu makan waktu. Nanti prosesnya kedutaan segala macam. Nah, sampailah 3 bulan. Setelah itu di perjalanan 3 bulan saya dapat fax, dapat telepon. Dia bilang, Pak Dedi ini karena jenazahnya masih di rumah sakit, boleh nggak ginjalnya saya ambil? Dokter mau mengambil ginjalnya untuk para dokter mempelajari. Oh, saya bilang jangan bicara di telepon. Ya. Anda bikin fax dong. Bikin fax. Nanti saya akan forward ke keluarganya. Ya. Oke, bikin fax lah malam-malam kan. Saya terima fax malam, saya kirim karena di keluarganya kan nggak ada fax. Saya kirim ke kelurahan. Saya tanya, tolong dong cari kelurahan. Ada fax nggak? Nih saya fax. Tolong dijawab. Tulis tangan, saya bilang. Pakai meterai, setuju atau tidak. Ginjalnya diambil. Kalau ginjalnya setuju diambil, itu ada kompensasi uang sebesar $13.000. Saya masih ingat itu. Akhirnya
rapat keluarga. Kalau setuju, tolong kirim fax lagi balasan ke saya. Saya juga perlu bukti kan. Oke. Setuju. Aha. Setuju, saya konfirmasi ke Saudi, setuju. Plus jenazah dipulangkan. Udah proses nih. Dia dapatlah $13.000. Begitu saya suruh staff saya jemput di airport, itu saya bayar itu ambulan dari Cengkareng menuju ke Jawa Timur. Oke. Terus suaminya ada di Jakarta juga. Nah, sebelum ambulan datang, sebelum ke airport, saya bawa dulu ke Depnaker untuk menyerahkan asuransi. Ah. Karena saya perusahaan resmi, itu kan ada asuransi keluar kurang lebih $5.000. Udah terima uang $5.000. Terus saya kirim lagi dia untuk melihat jenazahnya. Setelah itu saya bilang, Bapak naik pesawat aja. Saya beliin lagi tiket pesawat untuk sampai ke Jawa Timur. Oke. Bapak tunggu mungkin berapa jam sampai di sana. Sudah sampai, saya dapat info ada ceknya. Begitu saya cek, saya kasih, saya buka ceknya. Ternyata atas nama almarhumah. Bagaimana coba mencairkannya? $13.000. Iya. Ini Orang udah meninggal. Ya, gimana? Saya bilang gini, Pak, ini kan Citibank. Bapak coba cari di Surabaya. Bapak bawain ini, Bapak pernah mengklaim asuransi, dapat ahli waris ada, ya kan semua dokumen Bapak bawa. Itu berproses tuh. Nggak bisa, ya kan? Saya ketemulah salah satu bank, saya bilang tolong cairkan, saya ngejamin. Oke. Kalau saya nipu, ambil deposito saya. Oke. Kita bikin perjanjian. Udah cair. Cair, saya bilang jangan dikirim ke saya, langsung ke keluarganya. Ya alhamdulillahnya keluarganya juga dengan apa namanya, dengan rapat keluarga, mereka mau memberikan saya uang sebesar 30 juta. Saya nggak mau gitu loh. Saya bilang, Pak, apa-apaan ini mau ngasih saya uang 30 juta? Saya perlu duit, tapi bukan caranya begini. Oke. Jadi saya jelaskan lagi, begini deh, Pak Dedi tolong. Pak Dedi udah berbulan-bulan nolong kita. Saya bilang itu kewajiban saya, tanggung jawab perusahaan saya harus membantu. Dia bilang gini deh Pak, kita sudah sepakat keluarga harus memberikan ke Pak Dedi. Oke, kita ijab kabul aja, saya bilang. Duit jangan dikirim dulu. Saya akalin lagi nih ya kan. Oke. Ijab kabul ya, duit saya terima ya. Tapi saya mau ada ijab kabul kedua. Ijab kabul kedua, uang itu saya kirim balik lagi untuk anak-anak Bapak. Saya akalin lagi kalau nggak. Selesai. Kok Pak Dedi begitu, dia marah-marah. Saya bilang, Bapak jangan marah-marah. Saya nggak mau uangnya begitu, Pak. Saya bilang. Ini adalah hak Bapak dan anak-anak dari almarhumah. Udah selesai. Saya waktu itu tahun depannya saya ada tugas dari asosiasi untuk hadiri rapat dengan Chambers of Commerce Kadin di sana. Oke. Begitu saya berangkat lagi ke Riyadh rapat, saya nginep di apartemen, datang ini orang yang nelfon saya. Setahun yang lalu nih, saya kan nggak tahu orangnya siapa orangnya. Oke. Dia bilang, Dad, Pak Dedi ingat nggak? Saya pernah telepon. Enggak, saya bilang saya nggak tahu. Dia bilang, waktu itu yang mengabari bahwa TKW Pak Dedi sakit, TKW Pak Dedi meninggal, terus ginjalnya. Ini orang, kerjaannya tukang jual ginjal. Lo tahu ginjal TKW itu dijual lebih dari 1 miliar. Shock saya di sini. Ternyata ada agennya. Iya, orangnya di depan saya yang jual. Iya, dia jadi agen ginjal jatuhnya. Ya. Ya bermainlah sama orang. Tapi untung permasalahan itu sudah clear kan. Artinya ya sudah, orang udah dikubur, keluarga udah terima. Gitu. Ya, tapi kan saya juga nggak apa namanya, keluarganya juga nggak tahu ini. Ya tapi kan udah selesai lah. Tapi inilah artinya orang Indonesia juga banyak yang merusak di sana. Iya. Inilah artinya sampai sejauh itu saya hadapi urusan-urusan seperti ini, sehingga saya juga udah nggak konsen ya mau syuting lagi, mau ke dunia-dunia seperti ini, karena berat banget tanggung jawab saya. Oke. Belum saya dipanggil ke Depnaker, belum saya dipanggil lagi ini rapat kebijakan lah. Waktu itu, waktu moratorium aja ditutup, saya dipanggil ke DPR, saya hearing dengan fraksi Demokrat, saya jelaskan gitu loh. Nggak mungkin lah TKW itu diperkosa terus kebunuh. Kan beritanya itu seperti itu. Ini TKW mau diperkosa,
sehingga dia berantem sama majikan, majikannya kebunuh. Saya lacak di sana. Ternyata enggak. Emang majikannya yang bawelnya luar biasa, TKW-nya nusuk majikan dari belakang. Katanya ya, katanya. Ditusuk nih majikan dari belakang. Jadi pantas dong dihukum mati. Saya bilang ke DPR, pantas dong dihukumnya. Itu TKW ngebunuh ibu saya bakal matiin itu TKW-nya. Berikut arwahnya saya matiin lagi. Kan gitu. Ya, benar. Kenapa kok dibela? Kenapa dibela? Biarkan mereka dihukum mati. Kan jelas dia ngebunuh orang. Ya. Nah, bagaimana dengan kasus di Indonesia? Banyak pembunuh, kok nggak dibelain? Ya. Mesti dibelain dong. Mau fair. Biarkan TKP itu ada di negara orang. Ya hukum negara orang lah yang bertindak. Ya. Kita hanya bisa, kalau menurut saya saya bukan sok pintar, sebagai deplu, sebagai naker, itu hanya bisa pendampingan, meringankan hukuman, gitu loh. Sebenarnya ada lagi, itu kan ada uang lah yang besar yang kita bayar, triliunan, tapi kan udah dihapus zaman itu ya. Itu kembali ke pepatah bahasa Minang loh, Mas Dedi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya dong, di mana kita aturan itu yang jalan. Iya, begitu. TKP-nya kan di sana. Masa hukum Indonesia mau diterapkan tidak boleh orang dihukum? Kan hukum Islam sudah jelas, darah bayar darah, nyawa bayar nyawa. Nah, tinggal itu ada prosesnya. Ya kita lalui dong proses itu. Artinya setahu saya ya, dengan saya ngobrol-ngobrol, katanya misalnya nanti si pembunuh ini mesti dipenjara, dan nanti si keluarga yang korban itu misalnya anaknya baru umur 10 tahun, itu ditunggu dulu tuh sampai anaknya umur 17 tahun. Berarti 7 tahun di penjara, ya kan? Sampai anak-anak yang lainnya mencapai 17 tahun, sehingga ada keputusan keluarga. Apakah ini orang dilepas, apakah dihukum mati? Kalau dilepas pun ada bayar diat, kan begitu. Itu saya tahu ya, tapi saya nggak tahu nih benar atau salah. Ya, mungkin saya salah ya, tapi yang saya dengar seperti itu. Artinya kan semuanya itu bukan hari ini dia ngebunuh, besok dihukum mati, enggak. Gitu. Buktinya masih banyak, Pak. Tapi kan belum berproses. Ya mungkin nunggu anaknya dewasa dulu. Karena kan sudah 17 tahun berarti bisa memutuskan, ibu lo pernah mati nih. Ini yang ngebunuhnya. Lo mau maafin nggak? Oh, saya maafin deh. Yang penting ibu saya sudah bahagia di alam sana. Bagaimana dengan adiknya, dengan kakaknya, kan tanya dulu. Ya. Bukan hari ini dihukum langsung. Dan itu yang saya dengar, di dalam penjara itu mereka harus hafal Quran. Kan bagus. Selama ini gimana sih, Mas, perlindungan Indonesia, pemerintah ke TKI? Ya, belum all out aja, belum all out. Karena kalau saya nilai ini ada beberapa kepentingan ya. Harusnya tuh ada istilahnya mesti ada tripartite agreement. Artinya kan mesti ada Depnaker dengan Deplu. Ya. Karena kan urusan luar negeri itu menjadi tanggung jawabnya Deplu. Ya. Nah ini kan ada kepentingan-kepentingan yang belum pernah sinkron, tidak pernah ada blueprintnya kalau saya lihat ya, secara bodoh lah saya bicara. Artinya kan ini yang begitu kejadian ada di kedutaan, mungkin duta besarnya nggak suka. Wah banyak kasus, padahal di situ ada atasan tenaga kerja yang akan menghandle. Nah, ada juga negara-negara yang belum punya atasan tenaga kerja. Ini kan PR-nya DPR. Nah, seperti Jepang. Ya. Jepang itu di KBRI-nya dan KJRI tidak punya atase. Apakah nanti berkasus dulu baru dikirim atase? Kan nggak gitu dong. Harusnya kan melihat ini ya sorry, DPR itu harusnya melihat. Komisi 9 terutama. Melihat dong, Mbak, di mana sih negara-negara yang banyak pekerjanya? Gitu loh. Amerika banyak pekerja ilegal dari Indonesia. Bagaimana mereka berkasus nanti? Ya. Apakah di situ ada atas tenaga kerjanya? Apakah duta besar paham soal tenaga kerja? Ya kan nggak paham. Pasti dilimpahkan ke
atas perekonomian. Apakah atas perekonomian paham soal tenaga kerja? Yang paham adalah orang-orang dari naker. Kan harusnya ini sudah diperhitungkan. Begitu juga dengan Australia. Saya ngecek tuh di KJRI Melbourne, nggak punya atas tenaga kerja. Saya cek lagi di Canberra, nggak punya atas tenaga kerja. Nah, bagaimana nih pekerja-pekerja Indonesia yang notabene-nya mereka sebagai pelajar, Ya. terus mereka bekerja ujungnya kan? Nah, ataupun seperti gini loh, bukan pekerja itu kan banyak levelnya, ada Ya. level bawah, menengah, atas. Ya, seperti Oke. mohon maaf, Ibu Sri Mulyani itu kan sebagai menteri waktu bekas menteri lah waktu itu, Ya. kerja nggak dia di Amerika? Kerja kan? Ya. Artinya kan dia tenaga kerja. Ya. Gitu loh. Tapi levelnya atas. Posisinya yang high kan? Ya. Ya. Nah, bagaimana dengan adanya dokter di sana? Apakah dia bukan bekerja? Ya bekerja juga. Bagaimana nanti mereka juga perlu perlindungan? Sementara kedutaan tidak paham. Gitu loh. Oke. Nah, kan ini banyak PR. Bagaimana caranya? Saya juga jujur aja, saya tahun lalu pernah mengedukasi konjen Oke. di Australia. Saya bilang, Pak, jangan sampai Bapak jadi tukang cuci piring, quote and quote. Oke. Artinya begitu ada kasus, Bapak baru turun nih. Wah, Oke. Bapak bingung nih cara ngerapiinnya. Nah, bikin dong Pak aturan dari awal, gitu loh. Setiap orang yang masuk ke negara orang lapor ke kedutaan, ya kan? Apakah dia mau kerja di perkebunan kah? Apa kerja di mana kah? Bikin dong laporan supaya Bapak tahu, oh ini ya datanya. Kan Bapak report juga mungkin ke pusat. Oh ini loh di Australia ada tenaga kerja Indonesia yang terdata sekian. Kalau saya sebagai Menteri Deplu, saya tanya Bapak, pasti Bapak nggak tahu jawabannya. Gitu loh. Saya ajarin. Apalagi di Australia sekarang sudah ada visa working holiday. Oke. Gitu loh. Ya, dia kerja sambil holiday. Apakah manusia nggak bisa mati? Dia lagi kerja mati, tanggung jawab siapa? Iya. Iya nggak? Kan itu yang saya gambarkan. Apakah mereka kerja di Australia nggak bakal mati? Kalau tiba-tiba kena serangan jantung, apakah ada asuransinya? Nah. Apakah ada tempat tinggalnya? Kan Ya. itu mesti dipikirin. Begitu. Paham. Nah, saya kasih lagi. Artinya si user itu harus bikin dulu permintaan ke kedutaan bahwa nih saya perlu tenaga kerja Indonesia 100 orang dengan gaji sekian, tempat tinggalnya di sini. Nah, Bapak sebagai kedutaan, Bapak cek dong, bener nggak sih lo kasih tempat tinggal di situ? Kebun itu kan hektaran. Ya. Sekarang coba kita bayangkan, orang kerja di kebun dari jam 5 pagi ke kebun yang jaraknya 1 hektar. Berapa kilo dia jalan? Iya, ya. Bagaimana kalau dia sakit perut? Bagaimana dia mau kencing? Ya. Bagaimana dia mau makan? Semuanya di posisinya ada di sana dong, di tengah-tengah kebun. Ya. Ya. Di perjalanan. Dia kena serangan jalanan. Bagaimana tiba-tiba dia kena serangan jantung? Ya. Kan ini mesti jelas semua. Dan kedutaan harus datang, gitu loh. Harus datang lihat. Oh iya, sebelum saya taruh anak-anak Indonesia di perkebunan itu, lo taruh di mana anak-anak gue? Mana rumahnya? Ya kan? Terus bagaimana mereka mau ke pasar? Mereka harus makan. Bagaimana mereka mau masaknya? Jadi mereka kan bukannya datang, apakah datang langsung terima gaji? Kan enggak. Apakah mereka harus beli ke let's say misalnya Circle K atau apa? Ya kan? Convenience store. Ya. Dari tempat itu menuju ke sana, apa nggak pakai mobil? Ada nggak mobilnya? Ya. Kan ini mesti dipikirin sama kedutaan. Ya. Artinya kedutaan bertanggung jawab dong, gitu loh. Saya pun juga akan bertanggung. Saya pun akan mengecek. Kayak contoh dulu saya pernah mau ngirim untuk plantation untuk kebun sawit di Sarawak. Oke. Nah, saya waktu datang ke kedutaan saya dimarahin. Disitulah saya belajar ya, dia sudah mengecek di daerah Miri. Waduh Pak, dari Kuching ke Miri kan jauh, saya bilang. Oke. Loh, Pak Denny mesti ngecek dulu. Bawain data-datanya ke saya. Oke. Artinya Pak Denny tahu nih, oh ini anak tidurnya di sini. Satu kamar berapa orang? Ada kamar mandi nggak? Jauh nggak ke pasar? Ada dapurnya nggak? Siapa yang masak?
Terus pada dikirim, tiba-tiba anak itu 2-3 hari nggak makan, bagaimana? Mandinya gimana? Disitulah saya belajar gitu. Kan belajar itu tidak akan ada pernah habisnya. Tapi Jadi Indonesia sendiri masing-masing bukannya negara- ada ini, Mas, ada undang-undang tenaga kerja. Oh, kita punya. Tapi tidak punya sampai ke undang-undang situ. tenaga kerja. Tidak menyentuh ke sana, Oke. gitu. Itu menyentuh tata kelola penempatan. Oke. Itu adanya di undang-undang. Dan harusnya Indonesia itu kalau mau buat agreement dengan negara lain, setahu saya sih dulu ya ada aturan negara, misalnya let's say lah negara Eropa gitu kan, Paris. Aha. Paris itu mesti punya undang-undang foreign worker, tenaga kerja asing. Mhm. Jadi pemerintah negara pun harus bisa melindungi tenaga kerja asing. Oke. Gitu. Itu baru benar, baru boleh kita bikin MOU. Kalau nggak Oke. salah suratnya itu dan atau kalau dia tidak punya undang-undang itu, Ya. atau mereka wajib mengasuransikan. Ah. Ini kan mesti Ya, ya. dijelaskan dengan detail. Bagaimana nanti anak Indonesia kerja di sana nggak digaji, mau lari kemana? Lari ke kedutaan dengan bilang, lo kapan datangnya gue nggak tahu. Begitu kasus lo datang, itu kan cuci piring namanya kan? Iya, 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 iya. Itu biar saya edukasi sebenarnya. Setiap saya ketemu dubes negara ini, saya edukasi. Saya ini negara ini saya jelaskan. Tapi saya nggak tahu ya. Harusnya kan ada satu rules, ada satu blueprint Ya. dari pemerintah masing-masing. Ya mungkin ada, saya nggak tahu ya. Mungkin ada. Nah, artinya kan mesti jelas. Kalau sudah ada, harusnya nggak ada masalah dong. Ada Oke. masalah, tapi kan tidak akan sebingung kedutaan. Bagaimana dengan urusan pelaut? Kedutaan sampai pusing. Kan kita mesti tahu juga. Kalau kita ngirim nelayan, atau kita ngirim ke kapal pesiar. Terus sekarang gini, kapal pesiar berangkatnya dari Amerika ke Eropa. Berapa hari? Ya. Let's say 1 minggu. Atau 2 minggu. Tiba-tiba ini anak mati. Ya. Bisa dong manusia mati di tengah laut? Ya. Itu hukum internasionalnya. Hidup mati di laut. Ya. Jadi mereka harus dilarung ke laut. Ya. Sekarang mungkin di tengah laut, ada orang meninggal, bawa balik ya. Nggak mungkin kan. Ada orang sakit, bawa balik ya. Gimana? Sementara perjalanan aja bisa berbulan-bulan. Emang balik itu nggak beli solar apa? Ya kan? Nah, akibatnya kan itu ada ILO-nya yang saya kurang jelas ya. Kalau nggak salah, saya kan sering di asosiasi, sering ngobrol. Itu yang saya dengar, itu hidup mati itu harus tanda tangan keluarganya. Harus siap untuk dilarung gitu. Tapi dengan cara agama masing-masing. Tapi kadang-kadang suka dibunuh, wah itu orang dibunuh di tengah laut. Bisa juga kita berasumsi seperti itu. Maka dari itu fungsinya kedutaan ya memang tugas kedutaan apa sih? Wakil dari Indonesia dong, ya enggak? Itu yang kadang-kadang duta besar ya, quote and quote lah duta besar ada, saya juga berantem sama duta besar juga pernah. Karena dia bilang, wah nggak mau, saya pernah tahun berapa, 2004 kalau nggak salah, saya berantem, saya diusir sama duta besar. Dia bilang, oh Pak Deddy ngurusin tenaga kerja begini, saya nggak mau. Saya bilang, oh Pak, tenaga kerja itu orang Indonesia Pak, apa Bapak mengkelas duakan tenaga kerja Indonesia? Bapak tahu nggak, tenaga kerja Indonesia bekerja di negara orang, itu ngirim duitnya, remitansinya luar biasa Pak. Itu nomor 2 setelah migas. Migas itu pakai investasi dong. Kita mau offshore, mau onshore. Investasi nggak? Ya, benar. Sekarang tenaga kerja berangkat, apa yang dibantu oleh negara? Waktu itu sempat ada bikin paspor gratis. Bikin gratis, malah nggak kelar-kelar itu paspor. Antrinya panjang. Iya, karena gratis itu sebelah sana. Yang bayar di sini. Selesai. Mendingan udah nggak ada yang gratis deh, mending kita yang bayar deh. Tuh yang bayar bukan kita kok, user yang bayar. Itu loh, kita udah banyak. Kalau istilah kata, saya ini udah jadi presiden di kantor saya sendiri. Ya. Kan saya harus, ya dulu alhamdulillah saya baru
perusahaan kecil ya, saya cuma ngirim tuh antara 500 orang, 600 orang tiap bulan. Artinya dengan kompleksnya 500 orang yang bermacam-macam kelakuannya, ya kan? Yang Dinamikanya macam-macam. Dinamika macam-macam, ada yang lesbi lah, ada yang apalah. Yang gay juga mungkin. Enggak, kan saya perempuan semua. Oh, oke. Semua. Banyak lah, ada aja kasus begitu. Mungkin juga ada yang bekas pelacur. Kita nggak tahu. Oh, iyalah, kan dari pinggiran. Saya juga pernah dulu menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Waktu zamannya Pak Jimmy Asidik itu saya gugat undang-undang. Pertama kali undang-undang itu tahun 2004. Saya gugat di 2005 atau 2006. Itu ada satu pasal yang mengatakan bahwa TKW itu harus berumur 21 tahun. Oke. Saya gugat lah, saya bikin LSM, saya gugat karena ada pasal penjelasan yang mengatakan kalau di bawah 21 tahun itu adalah rentan atas pemerkosaan. Oke. Saya sampai ngambil data di Depnaker, umur berapa yang diperkosa? Yang diperkosa itu adalah umur-umur di atas 25 tahun. Bukan yang berumur di bawah 20 tahun. Nah, saya gugat, kan mesti ada konstitusinya kan dari Undang-Undang Dasar 45. Setiap warga negara itu kan berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Saya lupa pasal berapa. Dulu saya ngirim tenaga kerja itu umur 14 tahun. Ada 14 tahun saya kirim. Kenapa? Kita nggak bisa menutup di kampung itu 14 tahun udah kawin, punya anak. Iya. Pokoknya saya 4, dia 5 sebenarnya. Dissenting opinion. Gitu. Ya kalah lah istilahnya kan. Tapi saya ngobrol gitu sama hakim-hakimnya, saya bilang kenapa saya dikalah? Karena ini kepentingannya bukan buat saya. Apakah Bapak rela ini anak 17 tahun, 16 tahun dari kampung kena mafia, dibawa lah itu ke kota, ke Mangga Besar jadi pelacur. Mereka bekerja di luar negeri, Pak, karena mereka mau hidup, Pak. Saya kan yang touch dengan mereka langsung. Itu datang, Pak, tolong saya diberangkatin cepat, saya mau, orang tua saya sakit, orang tua saya banyak utang, ini itu. Meskipun ada yang bantu, gitu. Artinya apa? Begitu mereka sukses pun, mereka nggak pernah datang ke kantor saya. Ya nggak apa-apa. Mereka sudah haji, mereka sudah umroh berkali-kali, ya rezeki mereka. Tiba-tiba datang, udah pakaiannya rapi, Bapak pernah kirim saya ke Saudi? Enggak, saya kirim udah ribuan orang, puluhan ribu orang, kali mana saya ini muka-mukanya, saya bilang. Saya, Pak, udah bekerja di Inggris. Karena majikan saya jadi duta besar di Inggris. Gaji saya 15 juta loh, Pak. Wah, bagus dong, kan? Senang dong saya. Terus Mas Deddy kan kayaknya complicated banget nih pekerjaan ngurusin TKI. Ya. Dan sekarang lagi ngurusin TKI yang mana nih? Negara mana tujuannya? Jepang. Enjoy nggak sih kerja dengan pusing begitu? Ya, dibilang enjoy, nggak enjoy, tapi karena kan saya sudah menggabungkan pekerjaan ini juga sebagian itu ada ibadahnya. Wah, gitu. Oke. Karena saya menganggap ini salah satu investasi akhirat lah, gitu loh. Artinya kalau ini saya kirim orang berhasil, dia bisa kirim ke keluarganya 10 juta tiap bulan, 15 juta tiap bulan, ini anak pun happy di Jepang. Kira-kira saya dapat doanya nggak? Gitu. Mas Deddy, ini saya mau nanya, tadi minta jawab jujur nih. Kayaknya Mas Deddy kan untuk ibadah, untuk agama, religi, dari zaman sinetron, model, dan lain-lain, tetap megang hal ke situ. Pernah ngerasa ngelakuin dosa apa paling besar? Macam-macam. Tapi jujurnya saya bohong pernah dong mungkin terlibat dalam bohong ya pernah. Oke. Apa bohong kan? Ya. Oh ya bohong ya pernah. Tapi kan bohong untuk kebenaran. Oke. Berarti yang lainnya masih aman-aman saja. Ya artinya gini loh, ada orang yang punya habit ngebohong. Karena saya mencoba diri saya untuk berbohong kepada seseorang, tapi ternyata bohong itu susah memaintain.
Kalau bohong harus berkelanjutan. Iya kan? Iya, harus stabil. Bohong sama si A, bohongnya ABCD, itu ABCD. Sampai ke X juga harus ABCD. Kadang-kadang Iya. berubah tuh. Iya, Gitu. harus berkelanjutan. Itulah ya, harus berkelanjutan dan berkesinambungan. Itu kan jadi susah. Dan Lebih rapi jujur aja. pastinya. Ya, artinya jujur itu sebenarnya baik, tapi sulit diterima orang. Ah, oke. Pasti kan? Ya, paham. Sulit diterima orang. Mhm. Tapi saya bodoh amat dengan saya jujur. Saya berbuat jujur. Gitu. Artinya ya kan rezeki saya, ya sudah. Yang penting saya mau jujur adalah salah satu amanat almarhum papa saya yang mengatakan kalau nyari rezeki itu harus jujur. Kalau kita sudah jujur, rezeki yang nyari kita, bukan kita nyari rezeki. Gitu. Itu kuncian hidup saya. Jadi ya meskipun lagi nggak ada duit, kan saya juga pernah merasakan nggak punya duit. Ya ada duit buat saya, alhamdulillah besar, tapi mungkin buat orang lain juga nggak besar. Kan Ya. relatif ya. Gitu. Artinya saya bersyukur aja, alhamdulillah. Nggak punya duit, saya beralhamdulillah. Artinya hidup saya nggak pernah mau lihat ke atas deh. Nggak suka, saya dari dulu itu saya udah tertanam hidup itu jangan lihat ke atas. Makanya saya jadi artis pun kan merasa orang tuh di atas ya. Wah harus begini, ketemu tuh harus begini, diatur dulu tempatnya. Saya nggak suka. Karena saya merasakan begitu kita nggak jadi artis, terus orang nggak tahu kita lagi, itu bagaimana horsepower sindromnya. Tapi saya merasa lebih senang orang nggak tahu saya. Karena waktu dulu orang tahu saya susah bergeraknya. Oke. Nah, ini kejadian waktu di Hong Kong, saya lagi liburan sama istri dan anak saya. Begitu saya keluar hotel di Causeway Bay, mereka lagi jalan ribuan orang menuju Victoria Park. Begitu saya keluar, weh Mas Dedi, weh Mas Dedi. Foto bareng gitu. Gitu. Wah, foto bareng sampai makan gratis juga gitu. Artinya kan ya mereka duitnya kan banyak gitu. Ya. Artinya mereka saya bayarin ya, saya mau nyari makanan halal di mana. Oke, saya anterin nih, ada kantin nih dekat KJRI. Ya. Ada kantin, ada ketemu orang ramai foto-foto. Kan kehidupan itu sebenarnya nggak enak. Saya lagi makan, orang mau foto. Lagi nikmatin makan enak, orang mau foto. Saya bilang tunggu dulu ya, dianggap saya sombong. Enak nggak? Tapi begitu saya stop, saya mau makan asik, ngangkat dan di aspal, kayak mau kemana, nggak ada yang tahu, enak banget hidupnya rasanya. Berarti kebebasannya terganggu ya? Manusia, iya, privasi terganggu, gitu. Karena misalnya ada teman saya mobilnya biasa, dia tuh masa mau naik ini, ntar dilihat orang mobil gue jelek gini-gini. Lo kenapa? Lo kan mobilnya lo kan nggak nyolong. Nanti lo turun dilihatin orang, nggak ada urusan buat gue. Kan gitu. Saya maunya enjoy aja gitu ya. Jangan dibikin susah. Kan saya yakin ya, artis sekarang kan susah. Ya, dia mau ke sini, pasti ada yang liatin. Mau makan di sini, ada yang liatin. Dia mau kunjungin keluarganya, dilihatin orang. Weh, si ini datang, ini datang. Dulu saya juga mengalami itu. Saya syuting di daerah, saya nggak bisa keluar kamar. Padahal kan saya pengen jalan-jalan, pengen jalan kaki, gitu kan, mau apa. Kan jadi, apa ya, terganggu. Oke. Makanya saya syukur alhamdulillah, tinggal 10% aja kali orang yang tahu. Berarti lebih suka orang tidak mengenal malah mungkin ya, untuk sisi artisnya. Iya. Iya, lebih baik begitu. Karena tujuan saya waktu itu kan saya cukup pengen ngumpulin duit, bukan mau menjadi orang terkenal. Oke. Saya mau kerja, mau ngumpulin duit untuk modal, bukan menjadi orang terkenal. Kan beda tuh. Ya. Karena ada orang punya motivasi, gue pengen jadi artis dong. Kan banyak teman-teman saya telepon, Dad, gue pengen jadi artis dong, anak gue pengen jadi artis dong. Saya bilang, saya nggak tahu caranya jadi artis itu gimana. Itu udah ada garis tangan. Ya kan? Ada garis tangan, dan itu nggak bisa dipaksakan.
sehingga menjadi instan. Kalau instan nggak akan bisa menjadi awet, yang baik, yang bagus dan awet. Nah, anak-anak ada yang jadi artis nggak? Anak-anak MSD ada yang bakat ke arah ke sana nggak?